Ada sebagian ulama menambahkan khusus di bulan Zulhijjah bulan yang ada musim haji. Ya, yang tadi kita dianjurkan puasa 9 harinya ya. Terutama hari Arafah tanggal 9. Nah, tanggal 13, 14, 15. Tanggal 13-nya itu kena hari tasyrik. Maka ulama menganjurkan di bulan Zulhijjah dipindahkan 14, 15, 16. Nah, tanggal 13 kita tidak dibolehkan puasa. Nanti kita jelaskan puasa-puasa yang dilarang. Selain 2 hari raya juga hari tasyrik ya. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan puasa Ayyamul Bid ini yang paling afdal 13, 14, 15, tapi boleh diganti hari lain. Misal 1, 2, 3, 7, 8, 9, 20, 21, 22, intinya 3 hari. Tapi lebih afdal di tanggal 13, 14, 15. Ada juga penelitian sebagian ulama mengatakan di awal bulan darah manusia itu umumnya turun ya. Sementara di akhir bulan naik. Jadi orang kalau emosional di akhir bulan bukan belum terima gaji. Emang darahnya lagi naik. Makanya dianjurkan tidak berbekam di akhir bulan. Ada begitu hadis yang melarang ya. Siapa yang berbekam di akhir-akhir bulan itu, maka dia menanggung sendiri resikonya. Kecuali memang dalam keadaan dia sakit, punya penyakit, dan memang dia harus pada saat itu berbekam, tidak bisa itu berbeda. Tapi kalau hanya untuk kesehatan, maka anjuran Nabi SAW berbekam di tanggal 17, 19, dan 21. Ya. Dan ini ulama mengatakan, dipilihnya tanggal 17, 19, dan 21, awal bulan darah turun. Di pertengahan bulan dia mulai stabil, dan di akhir bulan dia naik. Maka pada saat dia stabil kita disuruh puasa nih. 13, 14, 15. Begitu dia mulai naik, dibekam. Dikeluarkan. 17, 19, dan 21. Dan ini rutinkan setiap bulan. Sudah pada bekam belum? Hah? Pantas tidak bisa nikah. Harus bekam. Pengaruh. Pengaruh sekali. Itu kan pengentalan darah. Yang membuat orang semangat, energi. Itu bekam. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih, pada saat aku sedang mi'raj ke langit, tidak ada satu malaikat pun di langit kecuali mewasiatkan kepadaku, hai Muhammad, sampaikan umatmu suruh berbekam. Semua malaikat pesan itu. Miliaran malaikat di atas langit sana semuanya pesan kepada Nabi SAW. Bilang sama umatmu berbekam. Jadi bekam. Belajar. Antum sebenarnya harus belajar itu. Caranya, titik-titiknya, beli alatnya sendiri. Bagi yang sudah punya istri bisa minta tolong istri. Kalau punya istri. Kalau tidak ada nasib, belakangnya susah sekali. Tapi itu perlu berbekam. Saya kadang-kadang di Twitter itu saya bekam aja sendiri. Lagi sakit tangan lagi, boleh titik. Bekam itu bagus ya. Dan sangat baik. Baik, ini tentang puasa Ayyamul Bid. Kemudian yang ke-8 dan ke-9 adalah puasa pada hari Senin dan Kamis. Dan ini yang paling sering tentunya ya. Dan puasa hari Senin Kamis ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sering melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian beliau ditanya tentang hal itu, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innal a'mala tu'radu kullu itsnaini wa khamis fayaghfirullahu likulli muslimin aw likulli mu'minin illa al-mutahajiraini fayaqulu akhirhuma." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu diperlihatkan pada setiap Senin dan Kamis. Maksudnya dilaporkan kepada Allah. Lalu Allah mengampuni setiap muslim atau muslimah. Atau setiap muslim dan setiap mukmin. Kecuali 2 orang yang saling memutuskan persahabatan. Allah berfirman, akhirkanlah mereka berdua. Hadis ini, hadis sahih riwayat Ahmad di nomor 8161. Nah, ini puasa yang paling rutin teman-teman. Antum sepekan punya berapa hari? 7. Allah cuma minta 2 hari ini. Masih ada 5 hari. Masih ada Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Janjianlah di hari-hari ini. Senin Kamis ini blok supaya buku amal antum ada ibadahnya. Dan indah, puasa itu bagus. Indah, nyaman. Gitu kan. Berpuasa saja, kenapa enggak puasa? Gitu. Dan sekali lagi, kalau tidak dimulai, maka tidak akan pernah dimulai. Syaitan akan membuat 1000 alasan supaya kita tidak melakukan. Ya. Kemudian yang ke-10, puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dikenal dengan puasa Daud tentunya.
Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud, wa ahabbus salati ilallahi salatu Daud. Kana yanamu nisfahu wa yakumu thuluthah, wa yanamu sudusah, wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud, dan salat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Daud. Ia tidur setengah malam dan bangun sepertiga malam. Jadi kalau malam itu dari maghrib jam 6 misalnya, subuh jam 6, ini contoh saja. Kalau jam 6 ke jam 6 berarti 12 jam kan? Kan jam 6 sore sampai jam 12 malam itu 6 jam kan? 6 tambah 6, 12. Dari jam 12 ke jam 6 subuh 6 jam juga, berarti 12 jam. Kalau kita hitung 12 jam malam itu, dari maghrib sampai subuh, maka Nabi Daud alaihissalam tidur setengahnya, berarti 6 jam. Kemudian beliau sholat, setelah itu sepertiganya. Kalau kita bagi 3, 12 berarti 4 jam. Ya, maksudnya mundur 4 jam lalu beliau pakai tidur, bukan 4 jam tidurnya ya. Pas setelah sholat sepertiganya, karena di sepertiga itu maksudnya 4 jam sebelum subuh itu dia sholat. Kemudian dia tidur lagi di 1/6-nya. Jadi 12 dibagi 6 berarti 2 jam terakhir. Dan ini tentu sholat yang paling afdal. Cuma ini mungkin dikerjakan bagi orang yang sudah rutin. Kalau antum bisa sholat malam saja sudah syukur. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, ini yang penting bagi bujang-bujang. Memang begitu judulnya. Benar nggak? Yang ke-11. Puasa bujang yang belum mampu menikah. Kasihan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man istata'a al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawmi fa innahu lahu wija'. Orang yang telah mampu bersenggama, maksudnya melampiaskan biologis yang halal, karena mampu memberikan nafkah istrinya, hendaklah ia menikah. Sesungguhnya hal itu lebih baik, lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kemaluan, maksudnya dari haram. Sedangkan bagi orang yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena sungguhnya hal itu dapat menjadi perisai baginya. Hadis Sahih riwayat Bukhari nomor 1905. Jadi kesempatan nih orang yang bujang ini puasa Daud, ya, sehari puasa, sehari nggak puasa gitu ya. Itu kesempatan. Orang yang punya istri kadang-kadang dikorek sama istrinya, kesian juga. Gitu.